Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau masak yang berkuah-kuah dan gurih-gurih sedikit ya teman-teman, tidak tumis-tumisan mulu ya. Dan untuk kali ini saya masak lodeh, labu siam, petai, wortel dan kentang ya teman-teman. Kemudian saya campuri udang sedikit supaya tambah gurih. Seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya masak lodeh yang super enak ini dan bahan-bahan apa saja yang sudah saya siapkan? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Dan di sini sudah saya siapkan ada labu siam yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih ya teman-teman, siap proses. Kemudian ada kentang, ada wortel yang semuanya sudah saya iris, tentu saja juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya gampang banget, daun salam, cabai, kemiri, bawang putih, bawang merah dan lengkuas, dan ini nanti akan saya potong-potong terlebih dahulu supaya mudah dan cepat proses menghaluskannya menggunakan blender biasa ya teman-teman. Kemudian ini campurannya petai dan sedikit udang supaya manis ya teman-teman dan tambah gurih gitulah ya. Kemudian ini bumbunya sudah saya ulek. Kemudian ini bukan diulek ya teman-teman, sudah saya blender dan sedang saya tumis ya teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit minyak untuk menumis bumbu tersebut supaya tambah enak lagi ya teman-teman. Kalau tidak ditumis nanti tidak enak. Ini saya akan tumis sampai benar-benar bumbunya tercium harum ya teman-teman. Nah ini sudah seperti ini, sudah mulai kering airnya, tinggal minyak dan bumbunya. Dan saya akan masukkan di sini daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas ini sudah saya geprek dan ini sudah saya cuci semuanya ya teman-teman. Cuman lengkuasnya tidak saya kupas bersih, cuman saya kerik aja. Kemudian saya akan tambahkan udangnya. Ini udangnya ini udang segar ya teman-teman, dan ukurannya juga besar, bukan ukuran yang kecil. Saya akan aduk terus supaya matangnya rata dan tidak gosong. Ini sedikit agak lengket kualinya ya teman-teman, tapi tidak apa, yang penting saya akan mengaduknya terus supaya di bawahnya tidak lengket atau tidak bergerak ya teman-teman. Cuman ini pinggirnya sudah bergerak ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman, nanti akan disiram menggunakan air. Ini saya tambahkan air kocakan dari blender yang tadi buat menghaluskan bumbu ya teman-teman. Kalau dibuang atau dicuci langsung sayang ya, masih ada sisa-sisa bumbu. Nah ini pinggirnya saya susukin menggunakan sodet supaya yang lengket tadi terlepas ya teman-teman. Nah ini udangnya sudah berubah warna menjadi oranye, tandanya sudah matang. Kemudian saya akan masukkan wortel dan kentangnya. Nah ini dia nanti bahan ini yang agak lama, makanya ini nanti mungkin saya akan tutup supaya cepat ya teman-teman. Saya akan tengahkan terlebih dahulu seperti ini, tengahkan seperti ini. Karena memang kentang sama wortel itu kan agak sedikit keras, jadi butuh waktu. Sebelum saya tutup menggunakan tutup panci, saya akan tambahkan di sini garam 1 sendok teh. Nanti jangan lupa dites rasa.
Kemudian saya tambahkan di sini penyedap rasa kurang lebih setengah sendok teh. Dan saya akan tambahkan juga di sini adalah gula pasir ya teman-teman. Sudah mulai mendidih ya teman-teman. Ini semua bumbu sudah masuk dan sudah mulai mendidih. Saya akan kecilkan api dan saya akan tutup ya teman-teman. Saya akan masak kurang lebih 10 menit, kemudian saya akan lihat. Nah, ini sudah agak matang ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan labu siamnya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Kemudian saya tutup lagi untuk menunggu labu siamnya mateng. Dan inilah dia setelah labu siamnya mateng seperti ini ya teman-teman. Dan jika resep ini berasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Kemudian saya akan susulkan peteknya ya teman-teman. Nah, ini adalah aromatik dari lodeh, labu siam, dan udang. Saya tambahkan di sini santan 65 ml dari santan instan. Jika teman-teman mempunyai santan asli dari kelapa, silahkan menggunakan santan asli ya teman-teman, supaya sayurnya lebih enak. Walaupun ini sudah enak, jika teman-teman suka dengan kuah yang banyak, silahkan tambahkan kuahnya lagi ya teman-teman. Kalau saya ini hanya nyemek-nyemek seperti ini. Setelah pete masuk ini, tidak akan lama ya teman-teman, supaya petenya tidak lonyot atau tidak terlalu matang. Asal nunggu mendidih aja. Setelah mendidih nanti saya akan matikan apinya dan akan saya hidangkan sebagai sayur makan siang. Tunggu mendidih dulu ya teman-teman, takutnya basi karena ini kan masih pagi. Untuk sampai ke siang hari biasanya orang makan kan sampai jam dari mulai jam 12 sampai jam 2 siang ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Saya akan siapkan menggunakan piring saji seperti ini. Wangi banget ya teman-teman, wangi dari pete, wangi dari udang, dan bumbu-bumbuan yang lain yang saya masukkan tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.